Membahas mengenai pengusiran pemilik rumah oleh preman, kami sudah bergabung dengan pakar hukum Abdul Fikar Hajar. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, ketika rumah ini diagunkan untuk mendapatkan sejumlah pinjaman, pembayaran sudah sekitar 60%, sudah lebih dari 60%, namun terhenti tanpa dilunasi. Kemudian digadaikan oleh pihak peminjam. Kemudian pada saat terjual, pemilik ini diusir. Bagaimana pandangannya secara hukum, Pak? Apakah pengusiran itu legal? Ya. Menurut saya itu tidak legal, ya, karena hutang piutang itu penyelesaiannya adalah di pengadilan perdata. Kalaupun kemudian kreditur, ya, harus mengambil itu rumah, itu melalui satu satu proses penyitaan, gitu ya, oleh pengadilan. Mestinya itu. Kecuali memang pemilik rumah menyerahkannya secara sukarela. Ya, jadi yang jadi persoalan adalah rumah itu diambil secara paksa. Nah, itu perbuatan melanggar hukum. Ya, itu harus diproses oleh kepolisian. Seharusnya hutang piutang itu diadili dulu di pengadilan, dinyatakan dia wan prestasi, kemudian disita oleh pengadilan, hasil penyitaan itu dilelang. Nah, kalau mau dibeli oleh si kreditur boleh, silakan gitu. Tapi yang melaksanakan lelang adalah pengadilan gitu. Jadi rumah itu jadi bukan milik kreditur ya, Pak, ya, tapi milik pengadilan ya? Betul, seharusnya yang punya kewenangan adalah pengadilan yang melelangnya, bukan krediturnya gitu. Kecuali si pemilik rumah sudah menandatangani surat kuasa untuk menjual gitu. Ya, surat kuasa untuk menjual rumah itu kepada orang lain. Nah, kalau ada kuasa seperti itu, orang yang menerima surat kuasa punya hak untuk menjual. Tetapi kalau persoalannya adalah hutang piutang, seharusnya harus ada dulu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang ini wan prestasi. Kemudian atas dasar wan prestasi itu, rumahnya yang dijadikan jaminan itu disita untuk dilelang, membayar hutang dari orang yang wan prestasi itu tadi. Sisanya kalau yang melelang itu pengadilan mestinya, ya, yang melelang itu jurusita atau kepaniteraan di pengadilan yang melelang. Kalau dia ada lebih, maka kelebihannya dikembalikan kepada pemilik rumah. Tapi kalau dia kurang, artinya tetap menjadi hutang pemilik rumah itu kepada krediturnya, begitu. Jadi tergantung berapa dia laku dijual, tetapi penjualnya tidak langsung oleh krediturnya, tetapi melalui kepaniteraan di pengadilan. Oke. Kemudian dari utang 200 juta sudah dibayar 130 juta. Berarti sisa utang masih sekitar 70 juta plus bunga lah, Pak, ya, Pak, plus bunga. Berarti kreditur ini hanya berhak atas 70 juta plus bunga itu. Tidak berhak atas keseluruhan harga rumah itu. Betul. Jadi seharusnya yang menangani pelelangan pun bukan krediturnya. Mestinya, kecuali kreditur itu memang mendapat kuasa dari debiturnya, kemudian pembayarannya adalah sejumlah hutang yang yang belum dibayar gitu. Nah, sisanya itu harus diserahkan kepada pemilik rumah itu. Nah, kalau kemudian tidak diberikan sisa dari sisa penjualan, maka itu udah penggelapan, udah pidana lagi, pidana tersendiri tuh. Artinya uang itu seharusnya menjadi milik si pemilik rumah, ya, tetapi tidak diberikan. Itu namanya dalam hukum itu namanya penggelapan. Orang yang menggelapkan barang milik orang lain, yang menguasai, kemudian menguasai tanpa hak dan kemudian menjualnya, gitu. Dan kemudian mengambilnya. Itu penggelapan. Baik, terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum, telah bergabung bersama kami di iNewsroom.